Cerita kali ini dimulai dengan diperlihatkannya sebuah tangan dari kegelapan yang langsung mencekram tangan mungil Seongguk dan mempertanyakan jika apakah bocah itu bisa membantunya. Mendengar pertanyaan dari orang asing itu sendiri tentu saja membuat Seongguk merasa begitu ketakutan. Namun di detik selanjutnya terdengar Seongguk berteriak begitu kesal kala mengetahui jika ternyata orang itu adalah Taehyung. Kemudian mengatakan jika Taehyung itu membuat dirinya kaget saja. Namun mendengar teriakan dari Seongguk, Taehyung pun tentu saja langsung memerintahkannya untuk diam karena para penggemar bisa saja mengetahui keberadaan mereka. Tetapi mendengar ucapan Taehyung sendiri, Seongguk malah jadi berpikir jika pria di depannya ini padahal sedang merasa sangat ketakutan sampai-sampai harus bersembunyi. Tetapi bisa-bisanya ia masih tetap peduli kepada para sasaeng itu dan malah menganggapnya sebagai para fans. Memang Taehyung itu adalah seorang idol yang sejati. Kemudian sembari melipat kedua tangannya ke depan, Seongguk pun langsung to the point kepada Taehyung dengan mempertanyakan jika kalau begitu apakah yang harus dirinya bantu. Namun mendengar pertanyaan dari Seongguk, baru saja Taehyung ingin menjawab, terlihat asisten sutradara tiba-tiba saja datang lalu mempertanyakan jika apakah yang sedang mereka berdua lakukan di sana. Kenapa mereka belum juga masuk ke dalam lokasi syuting? Mendengar pertanyaan dari asisten sutradara sendiri, itu pun tentu saja membuat Taehyung jadi gelagapan, lalu menjawab jika ia dan juga teman-temannya hanya ingin meminta kepada Seongguk untuk memilih lagu buat title track mereka. Tak lama kemudian, di dalam asrama jazz, terlihat para member tengah berkumpul bersama dengan Seongguk. Lalu di saat yang bersamaan, nampak asisten sutradara mempersilahkan Taehyung untuk mengambil mic yang tengah ia bawa. Namun melihat itu dengan wajah berkeringat, Taehyung pun malah balik mempertanyakan jika apakah asisten sutradara itu serius mau merekamnya, padahal jelas-jelas tidak ada yang spesial. Lalu sembari mengerahkan kamera ke arah Taehyung, Junhae pun terdengar langsung mempertanyakan kepada pria itu jika sebenarnya apakah yang tengah terjadi. Mendengar pertanyaan itu sembari menggaruk sebelah pipinya, Taehyung pun hanya menjawab jika mereka akan segera merilis album baru dan semua lagu sudah selesai diproduksi, tetapi mereka belum bisa memutuskan lagu manakah yang akan mereka jadikan title track. Bahkan para member pun juga memiliki pendapat yang berbeda. Jadi mereka pun memutuskan untuk meminta Seongguk agar dapat memilih title track yang cocok untuk album mereka. Mendengar jawaban dari Taehyung sendiri, Junhae pun langsung menjawab jika menurutnya Seongguk itu memanglah seorang anak yang cerdas, tetapi apakah mereka serius akan menyerahkan pemilihan title track kepada seorang bayi yang bahkan baru berusia 3 tahun. Namun di saat yang bersamaan, nampak Seongguk kini tengah mendengarkan beberapa lagu yang akan ia putuskan untuk dijadikan title track lewat sebuah earphone. Bahkan bocah itu pun mendengarkan dengan ekspresi paling serius yang pernah ada. Setelahnya, terdengar Taehyung menjawab pertanyaan dari Junhae tadi jika awalnya ia dan juga para rekan-rekannya memang merasa sedikit ragu. Tetapi kalau dipikir-pikir, selama 1 tahun terakhir yang telah membuat mereka berkembang sangat baik adalah Seongguk. Bahkan walaupun mereka masih amatir dalam mengurus anak, banyak hal yang sudah mereka pelajari. Seperti mereka sadar jika mereka bertindak sembarangan, maka mereka akan kena batunya. Dan dari itu mereka benar-benar ingin meninggalkan jejak Seongguk di dalam album mereka. Kemudian di saat yang bersamaan, terdengar Jaehyung mempertanyakan kepada Seongguk jika lagu keduanya lebih bagus bukan? Namun mendengar itu, Lukas pun tentu saja tidak mau kalah saing lalu ikut mempertanyakan kepada Seongguk jika lagu ketiganya sudah pasti lebih bagus bukan? Lalu Taehyung pun lanjut mengatakan jika karena acara Just Baby akan segera berakhir, maka sebelum mereka berpisah, mereka ingin membuat kenangan yang abadi bersama dengan Seongguk. Setelahnya terlihat Seongguk melepas earphone yang tengah ia pakai. Melihat itu tanpa basa-basi lagi, Taehyung pun tentu saja langsung mempertanyakan kepada Seongguk bahwa bagaimanakah menurutnya. Namun di saat yang bersamaan, Seongguk sendiri berpikir jika memintanya untuk memilih title track itu memanglah suatu keputusan yang bijak, karena bagaimanapun dirinya itu kan tahu mengenai masa depan. Kemudian sembari menunjuk CD bertuliskan lagu It's a Lie, Seongguk pun mengatakan jika pilihannya adalah yang itu.
Melihat Seongguk lebih memilih lagu berjudulkan It's a Lie, itu tentu saja benar-benar membuat Lukas merasa begitu terheran-heran. Tetapi di saat yang bersamaan, Jaehyun sendiri tentu saja merasa sangat bahagia dan mengatakan jika seperti yang sudah ia duga, jika Seongguk itu memang memiliki selera yang bagus. Lalu setelahnya terdengar sutradara Jun Hae juga mempertanyakan kepada mereka semua jika lagu seperti apakah itu. Mendengar pertanyaan sutradara Jun Hae, Taehyung pun langsung menjawab jika itu adalah lagu di mana Jaehyun ikut serta dalam produksinya, dan dari 3 kandidat title track, lagu It's a Lie memang memiliki gaya yang paling unik. Dan semuanya, kecuali Jaehyun dan juga Byeonseon, mereka malah memilih lagu itu sebagai lagu tambahan, bukan sebagai title track. Tetapi kini Seongguk sendiri juga telah memilih lagu itu sebagai title track. Mendengar ucapan Taehyung sendiri, Seongguk pun bergumam di dalam hatinya jika tentu saja ia memilih lagu itu karena di kehidupan sebelumnya It's a Lie bukanlah lagu title track, tetapi lagu itu bisa membuktikan jika kekuatannya dapat bertahan di peringkat 1 selama 5 minggu berturut-turut. Dan di Inkigayo Top 10, bahkan ia yang menghafal sebagian liriknya karena lagu itu terus-menerus diputar di mana-mana. Jadi jika lagu itu dijadikan title track, maka sudah pasti akan menjadi lebih terkenal lagi. Namun setelahnya dengan begitu kecewa, nampak Lukas masih terus membujuk Seongguk dengan memerintahkan ia untuk coba memikirkannya lagi. Kalau bukankah lagu The Road to You itu lebih bagus? Tetapi mendengar Lukas terus memohon, sembari mendorong wajah pria itu untuk menjauh, Seongguk pun langsung menjawab, jika tidak, ia lebih memilih lagu itu, yaitu It's a Lie, dan pokoknya harus lagu yang itu. Lalu nampak Seongguk mengangkat CD It's a Lie yang ia pegang ke arah Taehyung. Melihat Seongguk yang sangat kekeh dengan keputusannya seperti itu, Taehyung pun sempat terdiam sejenak hingga menjawab, jika baiklah karena Seongguk yang memilih title track itu, maka mereka akan bekerja keras untuk mempromosikannya. Kemudian terlihat proses pemilihan dari title track itu telah ditayangkan di televisi. Di papan pemirsa, Just Baby sendiri terlihat ada banyak sekali komentar-komentar yang ditulis oleh netizen. Ada yang mengatakan jika itu adalah album yang penuh dengan kenangan bersama dengan Seongguk dan benar-benar mengharukan. Lalu ada juga yang mengatakan jika It's a Lie lagunya itu memang keren sekali. Bahkan ia sendiri sangat kaget dengan selera yang dimiliki oleh Seongguk. Kemudian ada pula yang mengatakan jika ia tidak percaya kalau acara Just Baby sudah akan berakhir. Jadi ia pun meminta agar episodenya diperpanjang. Lalu komentar terakhir ada yang berharap agar setelah acara itu berakhir, anggota Just dan juga Seongguk masih bisa tetap bertemu di stasiun TV. Tak lama kemudian terlihat ada sebuah banner yang tertempel di depan ruangan bertuliskan Just Baby, pesta penutupan, dan terima kasih kepada kerja keras mereka semua. Lalu setelahnya nampak Soyoung mempersilahkan Seongguk yang berada di sampingnya agar segera masuk ke dalam ruangan itu. Namun, mendengar perintah dari ibunya, Seongguk sendiri sebenarnya merasa sedikit kebingungan seraya berpikir jika mengapa ruangan itu terlihat gelap sekali, dan ia pun menduga jika sepertinya para anggota Just tengah merencanakan suatu di pesta penutupan ini. Tetapi sebagai anak yang baik, maka ia akan bermain sejenak bersama dengan mereka semua. Namun saat kaki kecil Seongguk telah melangkah masuk ke dalam ruangan itu, terdengar ia berteriak dengan begitu keras, merasa sangat terkejut kala para anggota Just tiba-tiba saja meledakkan party popper tepat di hadapannya. Dan ternyata pesta penutupan itu adalah pesta yang diadakan sekaligus untuk merayakan hari ulang tahunnya Seongguk. Kemudian terdengar Taehyung langsung membawakan lagu selamat ulang tahun untuk Seongguk. Dan di saat yang bersamaan, Jaehyun juga tak lupa untuk ikut mengucapkan ucapan selamat ulang tahun kepada Seongguk mereka tersayang. Kemudian terlihat pula sutradara Jun Hae yang berada di samping asistennya yang tengah sibuk untuk merekam momen itu, mengatakan kepada Seongguk jika para anggota Just mereka semua ingin merayakan hari ulang tahunnya, jadi mereka pun sekalian menyiapkannya bersama dengan pesta penutupan. Lalu Jun Hae pun juga tak lupa untuk mempertanyakan bagaimanakah pendapat Seongguk tentang semua ini.
Mendengar pertanyaan sutradara Junhae sendiri, Seongguk pun awalnya nampak hanya terdiam sembari menundukkan kepalanya. Namun setelah itu terlihat ia langsung menjawab dengan begitu ceria jika ia sangat menyukainya. Padahal awalnya ia sendiri hanya menduga jika semua itu akan biasa-biasa saja. Tetapi saat benar-benar mendapatkan ucapan selamat, itu rasanya sangat luar biasa. Kemudian di saat yang bersamaan, nampak Taehyung dan juga Jaehyun langsung mengangkat-angkat tubuh Seongguk dengan penuh sukacita. Lalu sembari menunjuk sepiring hidangan di meja makan, Junhae sendiri pun juga mengatakan jika itu adalah daging sapi Korea yang telah disiapkan oleh stasiun TV. Selain itu, Junhae pun juga tak lupa untuk mengucapkan terima kasih atas kerjasama mereka semua selama proses syuting Just Baby. Namun melihat hidangan lezat itu sendiri, Taehyung pun langsung mengatakan jika daging sapi Korea. Mendengarnya, Junhae pun tanpa berlama-lama langsung mempersilahkan mereka semua untuk segera makan sepuasnya. Di saat yang bersamaan, sembari menikmati daging sapi itu, terdengar Lukas mengatakan jika rasanya ia sampai ingin menangis. Namun mendengar ucapan Lukas, Jaehyun pun lantas menjawab dengan memerintahkan Lukas agar tidak makan sambil menangis. Tetapi di sisi lain, nampak Byeomseon tertawa dengan begitu terbahak-bahak kala melihat Seongguk makan daging sapi seakan-akan seperti seorang prajurit. Kemudian setelah itu, mereka pun juga tak lupa untuk minum minuman kesukaan mereka masing-masing bersama. Namun di saat yang bersamaan, nampak Soyoung menangis begitu haru kala melihat kedekatan yang terjadi di antara anaknya dan juga para anggota JAS. Tetapi tiba-tiba saja seorang pria berjas hitam datang dan menghampiri Soyoung lalu menyapanya. Mendengarnya sendiri, itu tentu saja membuat Soyoung jadi bertanya-tanya jika siapakah pria itu sebenarnya. Dan ternyata orang itu sendiri adalah sekretaris Yang. Ia sendiri mengatakan jika ia telah dikirim oleh wakil ketua Jun Jae-hyung untuk menyampaikan ucapan selamat atas penutupan acara dan membawakan sedikit hadiah. Namun alangkah kagetnya saat Soyoung membuka hadiah itu, ternyata isinya adalah sebuah ginseng. Melihat keterkejutan Soyoung sendiri, sekretaris Yang pun langsung mengatakan jika kalau ia memiliki waktu luang, maka sekretaris Yang meminta agar Soyoung dapat mempertimbangkan kembali tentang kontraknya. Mendengar itu sembari tersenyum bahagia, Soyoung pun dengan cepat langsung menjawab jika ia mengerti dan akan sesegera mungkin menghubungi kantor Samjun. Beberapa hari kemudian, di antara tingginya gedung-gedung terlihat Myung mempertanyakan kepada Soyoung yang berada di sampingnya jika padahal ia kan bisa beristirahat selama beberapa hari lagi. Apakah ia tidak lelah jika harus berjalan seperti itu? Namun mendengar pertanyaan dari Myung, Soyoung pun langsung menjawab jika tidak. Karena bagaimanapun, ia kan sudah berjanji kepada perwakilan Samjun jika ia akan segera menemui mereka setelah pesta selesai dilakukan. Kemudian Soyoung pun juga tidak lupa mempertanyakan kepada Seongguk jika ia tidak lelah kan. Mendengar pertanyaan itu, Seongguk yang kini tengah berjalan di samping ibunya hanya menjawab di dalam hati jika ia mana memiliki waktu untuk lelah karena bagaimanapun ia tetap harus waspada. Karena bagaimanapun ayahnya yang licik itu, dia tidak akan melakukan sesuatu tanpa sebuah keuntungan. Dan tentu saja ia harus segera pergi untuk mencari tahu niat aslinya. Setelah itu kita diperlihatkan salah satu staf di kantor Samjun yang mengucapkan selamat datang kepada Soyoung, Myung, dan juga Seongguk. Kemudian dengan senyum ramahnya, staf itu pun juga tidak lupa untuk menyampaikan bahwa wakil ketua Jun Jae-hyung telah menunggu kedatangan mereka semua. Tak lama kemudian nampak pintu lift telah terbuka. Di saat yang bersamaan terlihat pula Jae-hyung kini tengah menatap gedung-gedung yang tinggi dari balkon ruangannya seraya mempertanyakan jika mereka semua sudah datang ya. Mendengar pertanyaan itu sendiri, baik Soyoung maupun Myung pun hanya bisa tersenyum kikuk. Lalu nampak Jae-hyung langsung membalikkan badan kemudian dengan ramah menyapa Seongguk kesayangannya. Kemudian kini mereka semua pun sudah duduk di kursi masing-masing dan di saat yang bersamaan nampak sekretaris Yang menghidangkan teh dan juga camilan lalu mempersilahkan mereka semua untuk segera menikmatinya. Melihat hidangan itu sendiri, Soyoung pun tentu saja langsung berdecak kagum, sedangkan Seongguk nampak begitu gembira sembari berpikir jika biskuit di depannya itu kan adalah biskuit favorit di kehidupan sebelumnya.
Lalu sembari menikmati secangkir teh yang telah dihidangkan, Myong selaku manajer dari Seongguk pun juga langsung angkat bicara. Ia mengatakan jika ia sangat berterima kasih kepada sambutan hangat yang telah pihak Jaehyung berikan. Sedangkan di sisi lain, nampak Soyoung berpikir jika aroma teh yang tengah ia nikmati itu sangatlah luar biasa. Namun mendengar ucapan Myong tadi, Jaehyung pun langsung menjawab jika mereka tidak perlu berterima kasih. Kemudian tanpa basa-basi langsung to the point dengan mempertanyakan jika apakah Myong sudah memeriksa syarat kontraknya dengan baik. Mendengar itu dengan keringat yang sudah mulai membasahi pelipisnya, Myong pun lantas menjawab jika menurutnya itu adalah tawaran yang sungguh luar biasa karena sulit dipercaya bahwa Jaehyung membuat API kontrak eksklusif selama 3 tahun dengan uang kontrak sebesar 1,5 miliar won. Dan bukankah benar seperti itu? Mendengar pertanyaan dari Myong, dengan cepat Jaehyung pun tentu saja langsung membenarkannya. Sedangkan di saat yang bersamaan, Seongguk sendiri berpikir bahwa seperti apa yang telah ia duga, jika kontrak yang ditawarkan oleh ayahnya pasti ada sesuatu di balik itu semua. Dan 1,5 miliar won adalah syarat kontrak yang benar-benar luar biasa. Dan ini adalah perlakuan yang biasanya hanya diterima oleh selebritis papan atas. Jadi, dengan begitu tentu saja menjadi sebuah pertanyaan bagi Seongguk tentang apakah yang sebenarnya tengah ayahnya itu pikirkan. Lalu setelahnya terdengar Jaehyung kembali mengatakan kepada Myong jika ia pasti merasa sangat terkejut, bukan? Mendengar itu dengan cepat, Myong pun menjawab jika sejujurnya ia tidak mengerti apakah alasan Jaehyung memberikan jumlah uang sebesar itu. Namun melihat kebingungan dari Myong, Jaehyung pun lantas menjawab jika itu semua ia lakukan hanya untuk investasi semata. Tetapi mendengar jawaban dari Jaehyung sembari menatap ayahnya dengan tatapan penuh kecurigaan, Seongguk pun tentu saja langsung terpikir jika apakah yang dimaksud investasi oleh ayahnya itu. Lalu setelahnya terlihat sekretaris yang memberikan sebuah brosur kepada Soyoung dan mengatakan jika itu adalah program beasiswa yang telah dijalankan dengan konsisten oleh Samjun. Karena Samjun selalu mencari dan mendukung individu-individu berbakat, mereka selalu berusaha semaksimal mungkin untuk mendukung para talenta. Dan Wakil Ketua Jun Jae-hyung juga menilai bahwa Seongguk merupakan seorang individu berbakat yang layak untuk mendapatkan dukungan dari beasiswa itu. Mendengar penjelasan dari sekretaris yang sendiri, itu pun tentu saja langsung membuat Soyoung merasa begitu terkejut, lalu mempertanyakan jika bakat luar biasa apanya. Memang putranya itu adalah seorang anak yang cerdas, akan tetapi belum sempat Soyoung menyelesaikan ucapannya, tiba-tiba saja terdengar Wakil Ketua Jun Jae-hyung memanggil Seongguk lalu mengatakan jika di matanya Seongguk itu adalah seorang yang sangat istimewa karena ia pintar dan juga berani. Dengan dukungan yang tepat, maka ia pasti akan bisa melampaui semua ekspektasi dan Jae-hyung juga yakin jika ia pasti akan menjadi seorang pemuda yang luar biasa. Jadi bagaimanakah pendapat Seongguk tentang itu semua? Tanya Jae-hyung. Mendapat pertanyaan dari Jae-hyung itu sendiri, awalnya Soyoung hendak menjawab, tetapi malah didahului oleh Seongguk yang mengatakan jika tentu saja ia akan melakukannya. Mendengar jawaban dari Seongguk sendiri tentu saja membuat Myong maupun Soyoung sama-sama merasa begitu terkejut. Kemudian Seongguk pun juga jadi berpikir jika masih sama seperti di kehidupan sebelumnya yang dulu, ayahnya itu memang selalu terobsesi dengan pencapaian dan juga orang-orang berbakat. Bahkan penilaiannya tidak pernah salah. Maka dari itu Seongguk pun berjanji jika ia akan tumbuh lebih hebat dari siapapun yang berada di sekitar ayahnya. Setelah itu dengan begitu percaya diri, ia pun juga langsung mengatakan kepada Jae-hyung jika ia pastinya akan menjadi yang terbaik. Namun mendengar Seongguk lagi-lagi berucap seperti itu, tentu saja membuat Soyoung merasa begitu panik. Kemudian dengan keringat yang sudah membasahi seluruh wajahnya, ia pun juga langsung mempertanyakan kepada Seongguk jika apakah yang sebenarnya tengah ia bicarakan itu. Namun di saat yang bersamaan, terlihat Jae-hyung menghela nafasnya singkat lalu mengatakan jika bahkan di usia Seongguk yang masih semuda itu, semangatnya sudah sangat luar biasa, yang bahkan anak-anaknya sendiri saja tidak mempunyai tekad seperti itu. Dan ini membuat ia jadi semakin ingin untuk mendukung Seongguk dengan lebih serius. Lalu ia juga akan memberikan Seongguk draft kontrak yang baru.
Kemudian sembari berdiri dan mengenakan setelan jasnya, Jae-young pun juga kembali mengatakan jika sambil menunggu, ia harap Seongguk dapat memikirkannya dengan baik-baik. Karena kontrak ini pastinya akan menjadi keuntungan yang besar bagi dirinya. Lalu kini hari pun sudah berubah malam. Di kediaman keluarga Jisung sendiri, terdengar Soyoung tengah memerintahkan Seongguk dan juga Mingguk untuk segera tidur. Tak lama kemudian nampak Soyoung menghela nafasnya panjang, membuat Jisung yang melihatnya pun langsung mempertanyakan jika ia pasti merasa sangat lelah bukan? Karena harus menidurkan anak-anak. Lalu setelah itu Soyoung pun nampak berjalan mendekati Jisung seraya mempertanyakan jika jadi bagaimanakah menurutnya. Mendengar pertanyaan dari sang istri, Jisung yang kini tengah mengamati brosur beasiswa yang Seongguk dapatkan siang tadi pun hanya menjawab jika ia bukanlah ahlinya. Tetapi seperti apa yang telah diucapkan oleh Soyoung, kontrak itu memanglah sangat luar biasa, yang bahkan 1,5 miliar. Jisung sendiri pun belum pernah melihat angka sebesar itu. Namun setelahnya terlihat dengan wajah sedihnya, Soyoung mengatakan jika sejujurnya ia merasa sedikit takut karena fakta seseorang sehebat wakil presiden Samjun memperhatikan Seongguk dengan tatapan penuh dengan teka-teki. Ia hanya takut jika mereka menerima kontrak yang terlihat terlalu bagus itu, maka akan terjadi suatu hal yang salah. Di saat yang bersamaan, nampak pula Seongguk tengah menguping pembicaraan kedua orang tuanya lewat dinding yang berada di kamar miliknya. Kemudian, ia pun juga berpikir jika wajar dengan uang sebesar itu, bagi mereka yang belum pernah mengumpulkan uang ratusan juta won, maka kontraknya pasti akan terasa sangat menakutkan. Sama saja seperti kutu yang tumbuh di dalam toples, karena saat dia keluar, ia hanya bisa melompat setinggi toples itu saja. Dan karena tumbuh di dalam kemiskinan, maka mereka akan selalu takut kepada peluang baik ataupun uang dalam jumlah yang besar. Dan itulah bagian terburuk dari kemiskinan yang membuat seseorang terlalu takut untuk mencoba. Dan karena tidak ada pilihan lain lagi sekarang, maka ialah yang akan membujuk mereka lebih dahulu. Namun di saat Seongguk tengah berpikir untuk membujuk kedua orang tuanya, terdengar Jisung tiba-tiba memanggil Soyoung dan mengatakan jika bagaimana kalau mereka menerima kontrak itu saja. Mendengar ucapan ayahnya sendiri, itu pun tentu saja langsung membuat Seongguk merasa begitu terkejut. Awalnya Soyoung sendiri hendak menolak ajakan dari suaminya itu, tetapi setelahnya Jisung pun nampak membujuk Soyoung dengan memerintahkan ia untuk coba memikirkan jika dengan kontrak ini maka putra mereka akan bisa menjalani kehidupan yang berbeda, di mana ia tidak harus seperti mereka yang bekerja setiap hari hanya untuk bertahan hidup. Lalu dia juga bisa bersekolah di tempat yang bagus, dan karena itu maka ia akan bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih hebat. Kemudian ia juga bisa menjalani kehidupan yang keren seperti wakil ketua Jun Jae-hyung. Dan dengan uang sebanyak itu, maka tentu saja mereka bisa memikirkan kehidupan yang baru. Mendengar visi dari ayahnya sendiri tentu saja membuat Seongguk merasa begitu gembira, lalu berpikir jika ayahnya itu memang benar dan itu adalah maksudnya, di mana mereka bahkan bisa membeli rumah lalu mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Kemudian masih sembari memperhatikan brosur beasiswa itu, Jisung pun juga kembali mengatakan jika kehidupan yang baik, ia ingin mencoba untuk bertaruh pada harapan itu. Keesokan harinya, terlihat ada seseorang yang datang ke rumah keluarga Jisung dan ternyata itu adalah sekretaris Yang. Lalu tanpa basa-basi, ia pun juga langsung mengucapkan banyak terima kasih karena orang tua Seongguk sudah mau menghubungi mereka. Kemudian kini sekretaris Yang dan juga beberapa orang lainnya pun sudah berada di dalam rumah. Lalu terdengar sekretaris Yang kembali mengatakan jika wakil ketua Jun Jae-hyung merasa sangat senang karena Soyoung telah memberikan jawaban dengan cepat, padahal beliau pikir akan membutuhkan waktu hingga lebih dari 2 minggu. Setelahnya Soyoung pun menjawab jika ia ingin membicarakan mengenai perubahan syarat kontrak yang telah ia sebutkan melalui telepon. Mendengar itu, sembari menyerahkan selembar kertas, sekretaris Yang pun langsung menjawab jika seperti yang Soyoung inginkan, syarat kontraknya telah diubah dari 3 tahun menjadi 2 tahun dan uang kontraknya akan dikurangi dari 1,5 miliar menjadi 1 miliar. Selain itu, mereka juga telah menambahkan klausul untuk memastikan bahwa Seongguk yang masih sangat muda itu tidak akan terbebani dengan pekerjaan.
Mendengar ucapan dari sekretaris Yang, Soyong pun nampak begitu senang, lalu tak lupa untuk mengucapkan terima kasih. Namun di saat yang bersamaan, Seongguk sendiri nampak tengah berusaha untuk merebut kertas itu, sembari mengatakan jika ia juga ingin melihatnya. Tetapi saat Soyong hendak membicarakan tentang tanda tangan kontraknya, tiba-tiba saja sekretaris yang membuka sebuah koper yang ia bawa, lalu mengatakan jika sebelumnya ada beberapa bagian syarat kontrak yang ingin mereka ubah sedikit. Dan itu tidak masalah, bukan? Mendengar pertanyaan dari sekretaris Yang itu sendiri, baik Soyong Myong maupun Seongguk nampak sama-sama memperlihatkan wajah begitu terkejut sekaligus penasaran. Baiklah, segini dulu video pada hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu menonton video Mimin sampai akhir. Dan Mimin minta maaf jika ada salah kata atau pengucapan dalam video. Mimin akhiri, sampai jumpa.